persis di belakang rumah sakit Immanuel. Ya, seperti itu. Emang ada rumahnya di Bandung situ? Ada, mungkin. Alamatnya memang situ. Alamatnya di Bandung. Orang ini tinggal di Bandung. Ya. Ya. Ya udah di Polda Bandung, Jawa Barat aja ini dilaporin. Boleh Ki? Iya. Dimonitor aja teman-teman yang ada di ini di Bandung. Boleh. Di Bandung lagi dia tinggal. Aja dia. Petentang aja dia. Oh, jadi orang ini bukan di Sumut ya, tapi di Bandung. Bukan. Di Bandung dia, tinggalnya di Bandung. Ya Cuman udah, dia kan sekaligus nanti saksi laporannya si Lina, ya udah sekalian ketemu aja di sana. Iya, udah sama-sama dia ketemu. berarti Kampus. di sana aja Ki ya? Iya, nanti Di kita Bandung. bicara di belakang layar, Ahi. Oke. Untuk masalah hukum itu kita bicarain di layar aja, jangan di sini. Pergerakan kita silent aja dulu. Yang pasti ini sesuatu yang udah dipublish ya, kita baca-baca aja gitu. Kalau untuk Yang tadi itu video Lina Wijaya. Dan Iya, Lina Wijaya. yang izin ya, yang jelas kecil kali. izin Mbak, yang jelas tadi video itu dia nyanyi-nyanyi, backgroundnya Ka'bah itu sudah kita bisa bawa sebagai bukti pelaporan. Yang penting LP-nya ada, ya terserah penegak hukum ya mau lanjut penyidikan ya terserah. Tapi yang penting sikap LP kan juga. Karena apa maksudnya? Nyanyi-nyanyi backgroundnya di belakangnya Ka'bah. Nah itu kira-kira itu udah bisa di LP kok. Itu ya Pak Ketua. Sumut silakan. Ya, insya Allah. Nanti kita koordinasi lagi Ki. Iya, pengacara kita sudah ada yang mempersiapkan data untuk ini. Alhamdulillah. Segera akan dieksekusi. Akhirnya Mantap. kebablasan juga kan? Kebablasan juga dia. Mantap. Adinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini. Adinda, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Saiful. Iya Bun, sehat selalu Bun ya, panjang umur, Amin. bahagia selalu Bun. Amin, insya Allah Bang, makasih doanya. Bang Saiful, kalian udah nyampe di Medan semalam? Belum. Oh, berarti nggak ikut rapat semalam ya? Enggak. Kalau dia udah sampai, udah bisa diajukan untuk apa delik aduan si ini Dosma itu. Enggak perlu dia. Enggak perlu. Oke, Ini. siap. Orang kita udah bisa kok. Oke. Mampus. Kau mau coba main api, kau mau coba main sama api, terbakar kau. Masih mau kau. Bikin kau lagi PT besok. Kau bikin lagi Hari PT. ini bukan. Apa coba tujuannya? Orang ini tidak pernah nyanyi-nyanyi kayak begitu sebelum dia dapat kasus ini. Dia dapat lahan basah ya. Mungkin saja ini adalah lahan basah buat dia sampai dia senang kali. Akhirnya dia bikinlah, ini kesempatan ada gambar Ka'bah ini, joget-joget di sini, putar lagu Yesus. Karena merasa menang kan. Nah, justru kau yang menista, Kamfred. Kau yang menista. Berbalik. Kau yang ya silakan. Berbalik keadaan itu Bang Zuma. Dan lagian dia juga mengambil peluang untuk jadi artis TikTok. Kan di TikTok keluar-keluarnya. Iya. Oke. Biar banyak yang ini kali yang jatuh cinta sama dia. Benar. Oke, di bawah sudah banyak yang ngantri. Boleh gantian. Bang Saiful, masih ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Udah. Koordinasi hukum nanti di belakang ya, sama Bang Andi dan tim kuasa tim hukum ya. Oke, Bunda, Bang terima kasih Zuma. juga. Assalamualaikum. Iya Bun. Ustadz Sugi, Bunda Rahma, Iya, Bang Hendi, Bun. Ustadz Alif, semuanya. Iya, Ustadz Masya Allah. Yusuf, makasih udah dinaikin tadi. Makasih Bunda. Semoga semuanya kuat. Amin, amin. Jangan takut, jangan gentar dengan kondisi ini. Insya Allah. Ya, enggak lah Bun, enggak takut kami. Insya Allah. Islam Sama-sama bersatu. kuatkan, tetap bersatu. Sudah 15 tahun yang lalu berikrar menginfakkan umur kita untuk agama ya Ahi ya. Amin, Ya. insya Allah. Iya insya Allah. Kayak gitu mah Diancam cucok. til. Jangan gentar. Allahu Akbar. Lagian Allahu yang Akbar. dilaporkan itu masalah Bang Juma kok masalah pembakaran kaos ya. Apa itu nggak bunuh diri? Jelas-jelas
perbuatan Lina Wijaya itu melanggar hukum, di mana di dalam hukum kita itu dilarang menyebarkan agama baik dengan selebaran, makanan, uang dan sebagainya, itu kan dilarang itu. Ada kok undang-undangnya. Kok malah itu dijadikan bahan laporan? Aneh kan? Kayaknya kesusahan mereka ini mau menjebak kita, itu kesusahan. Jadi saya ibaratkan mereka ini seperti orang yang hanyut, ketemu kotoran dipegang kotoran, ketemu jerami dipegang jerami. Nah ini yang saya lihat seperti itu. Masa kasus kayak gitu dilaporin? Gimana sih? Orang itu terjadi karena apa? Karena ada aksi, kita bereaksi. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita itu misalnya ada kaos langsung kita bakar. Iya kan? Ada kaos tulisan seperti itu kita bakar, bolehlah kena. Tapi kan ini ada aksi dahulu. Apa aksinya? Orang itu menyebarkan agamanya kepada kita. Kita menolak. Nah, penolakannya itu kita ekspresikan dengan cara membakar itu. Kenapa kita bakar? Karena kalau tidak kita bakar ini berbahaya. Bisa menjadi fitnah untuk api. Misalnya kita tinggal begitu aja. Kemudian pengelola villa itu tahu, loh, ini berarti misionaris terselubung ini. Karena tidak mungkin Islam itu menyebarkan kayak begini. Nanti dipakai oleh orang lain. Orang yang pakai orang Islam pula. Nah, kan? Jadi buah simalakama, makanya kita bakar. Tentu dengan ekspresi yang merasa marah karena itu seperti membuang tai ke muka kita gitu loh. Sehingga kita itu mereaksi hal itu begitu. Kok bisa kok dijadikan bahan laporan, kan aneh itu. Monggo yang lainnya lanjut. Sudah gitu lucu, yang terlapor akun sahabat Bang Sumai. Kenapa sih nggak langsung aja sebut Bang Suma? Malu lah, masih malu-malu dia. Bilang aja akun Bang Suma 01. Kenapa sih harus sahabat Bang Suma? Salah sasaran itu, salah sasaran. Bukan salah sasaran, bukan. Emang nggak tahu, dia nggak tahu mana yang dilapor, nggak tahu. Segan dengan nama besarnya Bang Suma. Kasihan dia Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin kalau ada api Bandung di bawah, api Jabar mungkin bisa dinaikkan nanti untuk seketika minta supaya kita tindak lanjuti terkait dengan siapa namanya tadi? Namanya siapa? Dosma si Jabat. Oke, si Dos. Kita minta dia nanti joget di depan Ka'bah. Ya. Kita lihat ya Dos ya. Kita lihat. Masih kau mau nyanyi-nyanyi dan berjoget lagu gereja di depan lukisan Ka'bah? Kita lihat nanti. Kita tunggu nih VT-VT kamu terbaru tuh kayak apa gitu ya. Keluarkan semua VT-mu. Keluarkan semuanya Dos. Keluarkan. Ada yang lucu lagi begini, Akhi. Ada dari kawan kita sendiri mengatakan dia tidak berdasarkan toleransi. Dia itu tidak mengataskan agama tertentu. Weh, kampret. Kalau memang bukan mengataskan agama tertentu, kenapa apologet Kristen gak dilaporkan oleh Habibie? Kenapa yang Islam doang? Weh, kampret lo. Ngerti enggak? Jangan juga gitu, Wahi. Jangan juga bilang kampret. Tidak bagus. Yang halus. Kampret. Celeng. Gitu. Jangan. Saya gede juga nengok itu. Masih kebun binatang turun kan? Pak De, sabar, Pak De, sabar. Gede juga saya lihat itu. Ini tidak mengataskan agama apapun. Bentar, Ma. Ini tidak berdasarkan agama apapun. Ini berdasarkan toleransi. Bela-bela dia. Lah kalau memang berdasarkan toleransi, kenapa yang Kristen nggak dia laporkan? Kenapa cuma yang Islam aja yang dilaporkan? Jadi bukan toleransi. Jadi bukan toleransi. Sama Gurunda. Toleransi. Ustadz Sugi sama Gurunda, saya mau ini dong tanggapan Anda keduanya tentang Ustadz yang dibawa si Dosma itu gimana itu? Oh, itu bukan Ustadz. Itu juga celeng itu.
Masa dia mengatakan semua agama sama? Gimana sih? Jaga lisan. Jaga lisan. Itu mengatakan Beliau dia itu bukan semua Ustaz. agama sama dari Hong Kong. Katanya Bukan Ustaz. Ustaz itu. Bukan kan. Masa semua agama sama? Ini menyesatkan umat itu. Jijik dong kita, masa agama kita disamakan dengan agama lain. Tidak maulah. Jelas-jelas di Islam dikatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Dia ngomong agama semua sama. Wah, nggak bener itu orang itu. Bukan Ustaz. Itu juga bisa kena delik hukum kalau dia ngaku-ngaku Ustaz. Bukan Ustaz. Dan saya bisa buktikan itu. Data kita lengkap tentang bapak ini, kita tahu siapa dia. Kasihan deh loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomongnya nggak ada tuh ajaran Islam kayak gitu, bla bla bla. Wah, Bang Zuma dan yang lainnya itu oknum, kata saya. Izin pengen saran Bang Juma. Ya. Iya Bang Juma, terima kasih. Sebenarnya saya tadinya ngeliat di live YouTube nih ya, baru masuk ke akun TikTok. Gini sih tadi aku lihat kan tadi ada seorang advokat ya yang tinggal di Bandung, siapa sih, Dosma ya kamu salah. Maksud saya Dia gini marketing, Bang Juma, Bang, marketing ya. Baiknya saran saya itu dilaporkan dulu ke Dewan Kehormatan Advokatnya. Jadi supaya dia dilaporkan itu dulu, karena dia telah melanggar kode etik. Karena advokat itu harus dapat menjaga etikanya, balik di media sosial ataupun di manapun dia tidak boleh berbuat seperti itu dan harus netral. Satu itu. Terus kedua, terkait dengan ada rencana Bang Juma dan beberapa kawan-kawan mau mengumpulkan bukti ya dari para penista ini. Saya sih berharap dikumpulkan saja buktinya, tapi mohon maaf nih Bang Juma, saran aja jangan di-publish medsos, jadi strateginya nanti kebaca. Ini terlalu luas banget Bang. soalnya. Bisa dilihat sini. Tidak. Iya. Kami sudah ada Maksud saya dan sudah dikumpulkan, Bang. Iya, maksud saya karena saya tadi ngelihat bagian dari strategi tadi untuk yang dibicarakan di sini kayak gitu kan. Jadi makanya saya harus masuk kayak gitu, harus menyarankan ini dan kemudian lakukan pembahasan secara offline dengan teman-teman dan para pengacaranya. Bukti-bukti mana saja nih yang dapat dilaporkan kayak gitu kan, hal-hal yang mana aja yang dapat melanggar yang masuk dalam delik aduan seperti itu Bang Juma. Jadi supaya strateginya tepat kayak gitu Bang Juma. Jadi tidak sekedar hanya melaporkan, tapi kita benar-benar mengumpulkan bukti tersebut Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Jadi ini hanya strategi juga, dia kan di medsos, kita juga di medsos. Yang kita tampilkan ini Abang, ini hanya di permukaan saja. Hal-hal yang paling prinsipil itu kita simpan Bang. Jadi ini berbalas medsos supaya juga netizen tahu dia juga kapok. Bener. Dalam hal bermedsos. Tapi intinya masih banyak yang kita simpan. Tentu tidak dibawa ke sini mengenai materinya Bang. Kira-kira gitu Bang aktivis. Makasih koreksinya Bang. Masya Allah, luar biasa Bang, aktivis ini luar biasa. Makasih ya Bang ya masukannya. Masya Allah. Bang Juma semangat terus. Siap. Ya, terus berjuang untuk siap. Masya Islam. Allah. Bahasa apa ini Bang? Apa Romo? Terima kasih Bang aktivis Tebet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak panas Bang, Abang Zuma Cep, biar nggak panas, boleh saya baca sholawat, boleh? Boleh. Apa sih yang boleh? Dikit aja. Jangan dinyanyikan, tapi jangan dinyanyikan karena copyright sholawat. Allahumma sholli. Jangan dianu, Bang Ayubi. Nggak denger ya? Jangan, nanti kena ini copyright. Sholawat tuh kena sholawat. Saya udah sering kena soalnya. Oke, senior marketing asosiasi silver producer.
Ternyata lu cuma marketing, bro. Marketing rupanya lu ya. Sholawat copyright ya betul. Copyright. Tadi kan nggak ada musiknya. Nyanyi doang tanpa musik kena. Kena. Suaranya yang kena, suara lantunan lagunya. Liriknya yang kena. Iya. Lirik. Oh gitu ya, YouTube ya, rese ya YouTube ya, parah lo YouTube. Gini loh. Ini kan, ini hak paten yang pertama kali. Jadi sebenarnya baik, tapi dia punya hak paten. Itu loh intinya ya. Suara saya kan merdu, Cep. Jadi ya kena copyright Iya, gitu. Ayo lanjut siapa Kalau lagi? suaranya nggak merdu, nggak kena copyright. Pasti. Menang Oke, aku lah. aku bentar. Saya mau info dulu nih ya. Yang dari tadi nulis nomor rekening API di bawah, kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi menginfokan nomor rekening API untuk para donatur-donatur yang Masya Allah luar biasa. Ya, mereka ini tanpa berisik tapi langsung meluncur. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Masya Allah, kalian luar biasa. Oke, lanjut. Siapa yang mau ngomong dulu? Jangan rebutan ya. Jangan rebutan. Siapa dulu? Ustaz Yusuf, masih mau lagi? Ya udah, bukan saya dulu. Nah, jadi Yaudah. buat kawan-kawan juga yang nyuruh naikin API Jabar naik, dia lagi live ya. Kita juga mantau. Pokoknya kita juga semuanya mantau ya. API Jabar lagi Semuanya rapat. rapi. Iya, betul. Dan kita juga komunikasi terus kok dengan semua dari Sabang sampai Merauke ya. Dan Tapi juga yang mau lucu loh, salawat, biar Linda di Lip. perdebatan selawat dalam hati. Siap, Brunda? Yang lucu itu ada yang memfitnah saya ganti-ganti nomor, Katanya saya berpindah-pindah tempat, Mungkin waktu di Jakarta kemarin, Aki. Habis ke Medan, ke Jakarta, ke Bandung, ya kan? Nggak ada cerita. Tanggal 21. LP-nya itu tanggal 21. Setelah itu saya nggak pernah kemana-mana. Mampus lu, fitnah aja terus. Kalau pindah-pindah, saya masih setuju lah ke dapur, ke kamar, ke ruang Kadang tamu. ke Bulangi, ya kan? Lu pikir gue Edis? Lu pikir gue Sapuling Ibrahim? Lu pikir gue kiamat? Hah? Kiamat itu yang salto-salto kemana-mana, sembunyi kayak tikus. Pakai VPN pula. Ngapain pakai VPN? Lucu. Kasihan si CP tuh. Lihat tuh si CP. Gimana rimbanya tuh, si Haleluya gimana tuh, si penghujat-penghujat itu. Siksanya hidupnya. Mungkin nggak bisa kemana-mana. Mungkin dia itu cuman nggak bisa ini bang, nggak bisa dapat nomornya Bang Zuma aja, pura-pura kayak gitu, minta di DM duluan, dikasih nomor gitu. Udahlah DM aja, nggak minta dikasih, jangan mancing-mancing di inilah, langsung aja DM minta. Assalamualaikum Bang On. Gimana ceritanya dia nggak tahu nomorku, sementara Lina Wijaya beberapa hari yang lalu dia WA saya. Rudi Yohanes, Pak Bombom itu punya nomor WA semua. saya terakhir 2 hari yang lalu. Pak Bombom selalu WA saya. Siapa lagi yang sering WA saya itu? Ini Anak-anak parah Polget ini. Kris. Ini parah ini. Aduh, parah kali kalian itu. Si BAB tahu nomor saya. Siapa lagi? Siapa itu yang Asia? Res Area tahu nomor saya. Sering WA saya. Apaan sih lu Pade? Gila lu. Aja mereka ini kampret. Lebih halus dong, Ikut-ikutan Bang. kok disebut Pak D sih. Apaan sih? Apaan sih lo Pak D katanya kan? Itu tadi Bang Juma Lu tuh. Pade. Kan Pak D diikut-ikutin. Tapi gini, yang disampaikan oleh Pak Desugi itu memang membuat kita ngakak, itu lucu gitu. Ini tidak mewakili dari agama manapun. Alasan kita adalah toleransi agar kita aman, damai dan lain sebagainya. Kak Nora Aritonang, Bang Zuma, Unireva yang dilaporin. Giliran punyanya mereka nggak ada yang mereka laporin. Kan lucu. Hantu Katanya itu. toleransi. Dasar hantu blau. Pangon. Nama Tuhan saya bukan Allah, tulisannya beda. Lo kampret lo. Mulai lagi. Pangon. Gedek saya lihat tuh. Assalamualaikum. Ya nggak apa-apa, nggak pengaruh sama saya. Orang nama Tuhan saya bukan
Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala katanya. Aduh, ini orang nampakin gobloknya tuh, heran saya tuh. Ada aja orang kayak gitu tuh. Nggak tahu transliterasi atau gimana sih. Sabar Pak De, sabar Pak De, sabar. Assalamualaikum Aki Budangon. Ya, Masya Allah. Lanjut. Allahu Akbar. Terima kasih. Nggak boleh. Lanjut. Pak Angon lanjut. Pak Angon yang lanjut. Iya, Pak Angon dulu. Dia ingin bersaksi. Beliau bersaksi tentang di Bandung kemarin didatangin bidadari. Silakan, Ahi. Bang Zuma, Pak De, Sugi, guru-guru semuanya, Ustaz Alif, saya izin turun ya. Terima kasih Romo. Sebelum saya turun, izin ini dulu dong, promosi dulu. Teman-teman yang ingin menonton videonya Lina Wijaya, kekoplakan Lina Wijaya, ini bentar lagi, 2 menit lagi di Al Ayyubi Channel. Silahkan tonton ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada silap kata semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Angon. Siap kesaksiannya, silakan. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat dibaptis nggak waktu itu, Ahi? Saya mau ditelanjangin, Ustaz. Aduh, gimana dong? Awas, hati-hati. Jadi agak-agak kaget juga ya ketika ada premingan walaupun ya kita udah tahu lah permainan ya. Ya betul teman-teman, waktu itu saya bersama Ustadz Sugi ada berseberangan lagi ngobrol berdua kami udah lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beri salam atau teriak ini? Ini lagi si Akang Asal Siap ini. perintah. Sabar. Usahakan kalau ada yang lagi berbicara jangan dipotong dulu ya, even menjawab salam, karena kita menjawab salamnya wajib ya. Biarkan yang bernarasi dulu dikasih kesempatan, nanti salamnya baru. Oke, lanjut Pak Angon. Cebi makin pintar Cebi ya, Masya Allah. Pintar ya, saya semakin cinta aja mau Cebi. Iya. Makasih Utina. Lanjut. Jadi kemarin itu betul, antum lagi istirahat. Waktu itu kan waktu kita tahu lah, kita kebetulan malam-malam kita saling melepas rindu kan, udah lama juga. Terutama saya mungkin, termasuk orang yang sangat bangga, bahagia ketika ada bersama antum semua kan gitu. Sampai waktu pun kita lupa dan waktu. Walaupun saya sebagai orang yang tua cukup tahu diri, akhirnya istirahat juga kan. Terdengar juga, ini Pak Angon ya sedang tidur kan, antum yang bicara. Saya udah ngantuk, gak kuat. Jadi betul teman-teman, ketika kami pagi-pagi terjaga ya, karena saudara kita mungkin larut dalam obrolan, sehingga harus agak setelah subuh mereka beristirahat. Ya, saya sedang ngobrol dengan Ustadz Sugi, tiba-tiba ada si kampret datang, dan waktu saya tidak menganggap dia kampret gitu kan. Kenapa dia datang? Ini api ya gitu kan. Masuk, terus kemudian saya dari Kalimantan kalau nggak salah, habis dari mana gitu kan. Saya pikir dia kan orang yang selama ini pencinta lah gitu kan. Pecinta. Ngaku Islam pula itu, Akhi. Ya, ngucapin salam makanya. Ngaku Islam dia. Saya dari Kalimantan. Saya sedang ada kegiatan di Ancol. Islam. Nah, saya fan api katanya kan. Nah, itu kalimatnya gitu kan. Ya udah, kita kan nggak begitu ya. Akhirnya dia lari ke seberang tempat kami ngobrol di mana di sana ada Uhti Rifa, Uhtina siapa? Kang Saipul, terus Uhtina Rozi ya, Roz. Mereka gitu di sana. Ya udah, kami akhirnya melanjutkan obrolan kami dengan Ustadz Sugi ya. Gitu. Di sini kami ada bersama orang dari Viral Indonesia, Ustadz Sugi ya. Sama juga Kang Kodir gitu. Bukan Viral Indonesia, Lensajus Muslim. Yang jelas dia sama-sama dari sana juga dia gitu kan, kurang lebih. Itu saya ingatnya seperti itu. Ya udah, kami ngobrol melanjutkan karena kami juga merasa ini, akhirnya saya menyeberang ke sana, nggak tahu itu Lina Wijaya kan. Gitu. Dia ngasih tahu di teman-teman saya ini Lina Wijaya, ya udah. Gitu. Aki Budangon kan ngomong ini Sugi Kristologi kan gitu tuh, langsung lari dia. Saya ngasih tahu. Iya. Nah ini Aki Budangon yang lucu itu, dia itu datang ke sana untuk melayangkan tantangan katanya. Di PT-nya itu kan,
Tantangan Waduh, apa ketemu tidak. saya lari kok? berani katakan tidak, Uti, Ahi. Karena ketika saya ngobrol dengan beliau gitu kan, gitu. Terus saya pertama mungkin dia kan pakai topi Densus ya. Saya rangkul, takutnya dibawa pisau kan, apa bawa senjata lah gitu kan. Tapi kata enggak, dia bukan siapa-siapa, kata Linawi seperti itu. Ajang dia di atas kemudian turun ke bawah, gitu. Saya bilang ini mau diskusi ini, saya bilang biar saya persiapkan. Enggak kok, masa harus siapin dong Pak Angon gitu kan, dia bilang gitu. Jadi seakan-akan dia menolak. Saya juga punya nomor Pak Juma kok, dia bilang gitu. Ngomongnya dia nggak ada sama sekali bahwa dia sedang datang ke sana untuk ngajak debat, sama sekali enggak. Justru saya tegur itu dia nggak mau. Harus disiapin dong Pak Angon, siapin semuanya, dia bilang gitu. Itu yang saya kaget juga kan, ketika dia ngomong di di mobil punya dia tuh dia sedang menantang. Ini benar-benar kalimat itu kalimat orang yang benar-benar ngaco. Saya sebagai orang yang langsung nerima ya. Ini kalimat benar-benar kebohongan itu. Itu ya, saya termasuk orang yang ngobrol, bahkan mau dipoto gitu kan. Saya masih berpikir waras. Ya, saya tidak tahu kalau ternyata makhluk itulah yang kemudian punya anjing namanya Rifa. Kalau hari itu saya tahu beliaulah pelakunya, saya nggak tahu. Serius, demi Allah. Saya gablok benar demi Allah Ustaz. Mungkin Ustaz Ahi Juma bisa merasakan kan kangen saya kepada antum. Saya pijitin tangan antum. Bahkan sebelumnya saya pijitin juga Kang Nandar di sebelah itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya sangat ingin memberikan yang terbaik kepada antum semua. Gitu loh. Maka ketika ada orang yang justru malah jadi musuh kami gitu kan, datang ke tempat kami dan kami tahu bahwa dia pelakunya, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah waktu itu Allah menakdirkan kita untuk tidak ingat akan hal itu. Tetapi ketika beliau meminta saya pastikan untuk mempersiapkan, dia enggak, dia bilang gitu. Harus siapin dong semuanya Pak Angon. Ya udah kan. Karena saya melihat ini strategi yang harus saya siapkan, saya balik lagi ke Ustaz Zugi ya, Ahi gitu. Ya. Saya masih instruksi kepada Kang Hasan. Kang Hasan hati-hati, saya bilang. Iya Pak Angon siap gitu. Ini Lina Wijaya. Saya takutnya ada apa-apa kan, kita mengantisipasi aja. Saya masuk ke tempat Ustaz Strong, memastikan beliau sedang istirahat, saya juga nggak berani ganggu. Di kamar juga demikian, masuk. Sebelah juga ada di tempat Ahi Juma itu. Ya, ada beberapa orang, saya kasih tahu bahwa itu adalah Lina aja, mohon persiapan aja, takut ada apa-apa gitu kan. Kemudian saya menemui Kang Ardiansah, gitu. Kita malah merasa terteror Ahi waktu itu, karena dia menggunakan atribut Densus 88, jadi kita merasa terteror gitu loh. Seakan-akan kegiatan kita ini lagi merencanakan sesuatu yang negatif terhadap negara ini. Kita tiba-tiba disidak sama orang yang menggunakan atribut Densus 88. Negara. Iya, itu jelas itu. Ya makanya saya tahu gini teman-teman. Dia memang sedikit. Dia memang mengaku di videonya hanya membawa pengawal dari pemerintah gitu. Orang pemerintahan yang dia bawa itu. Artinya kan sifatnya pengancaman dong, datang ke tempat kita sidak. Itu bahasa sidak itu kan apa? Mencari apa? Mencari sesuatu yang salah. Kan gitu. Nah ini jahatnya si Lina Wijaya ini. Saya yakin Ahi gini Ahi, yang saya tahu tuh, dia tahu kapan kita ada punya rencana hajatan kita kan, dari jam 3 sampai jam 11 malam. Kenapa dia datang pagi-pagi? Orang yang datang di mana kita sedang lengah, sedang lelah, sedang kecapean, maka dia seperti laksana bangsat. Kalau saya gitu berbicara, ibarat kita kan, kenapa dia tengah malam datangnya? Berarti dia bangsat contohnya kan, bangsat kenapa setengah malam dia datangnya ketika kita sedang pada tertidur lelap? Dia emang ada niatan negatif. Nah dia pun demikian, datang ke tempat kita di mana kita tidak sedang siap. Bahkan acara udah selesai. Ini yang saya perkuat lagi. Ya, kalau dia emang baik, rencana baik gitu kan untuk segala macam, tentunya tidak seperti itu, geradak geruduk. Tambah bawa kaos juga kan, teman-teman bisa menyaksikan kemarin. Saya menguatkan gitu. Kalau dia benar-benar orang baik, dalam artian niatnya baik gitu kan, maka dia datang harusnya tepat di mana kita sedang mengadakan acara tersebut. Jam di mana jam aktif-aktifnya kita kan gitu. Tapi enggak ini. Dia tahu kita sedang para capek. Dia hanya sebatas hanya untuk, ya tadi mungkin framing-framing saja. Buktinya ketika saya katakan mau debat sekarang gitu kan, tidak. Bahkan dia nggak berani. Saya dengar juga dari Uti Rifa juga begitu. Dia nggak berani. Itu intinya saudaraku, ya. Dan saya telah berusaha untuk memaksimalkan. Saya lapor ke Kang Ardiansah. Kata Ardiansah, siapa dia Kang Aron? Si Lina. Mau ngapain dia? Gitu kan. Berarti sama, saudara kita pun nggak ada berita seperti apa. Terus gimana bagusnya? Ya udah lihat aja tunggu gitu. Itu doa mungkin dari saya. Makasih Ahi. Sangat indah sekali Pak Angon siap kan jadi saksi Ahi? Siap dong. Dengan nama Allah insya Allah. Karena Allah Akbar.
Allah Demikian. Akbar. Masya Allah. Siap, siap. Masya Allah. Oke, itu aja kesaksiannya Siap yang jadi sangat saksi indah. karena yang pertama kali bertemu itu saya Budak Angon, Bang Andi kalau nggak salah. Alhamdulillah. Ustaz Semakin Lo, banyak, Pak semakin Muhammad bagus. Lo juga utadai. Pak Muhammad Lo, Iwan kita juga dia, bahkan dia sendiri yang saya minta untuk ngobrol dengan beliau, dia juga nggak mau. Ya, bahkan Pak Lo mengatakan, Pak Muhammad Lo mengatakan, gimana kalau logika aja sama saya mah gitu kan. Tapi dia tetap nggak mau. Pak Lo udah naik ke atas, ke tempat di mana Iwan kita nongkrong, dia nggak mau naik. Jadi benar-benar dia itu sangat-sangat tidak ingin untuk ngobrol dengan kita dengan membahas. Mungkin juga agak kecolongan juga. Ternyata di sana kita udah pada standby. Pikiran dia mungkin udah pada tidur. Jangan dikeluarkan semuanya. Nanti ada saatnya kita bukan semuanya. Ini sedikit-dikit aja untuk apa namanya kisi-kisi aja. Jangan dibuka semuanya. Nanti ada waktunya ketika Pak Angon bersaksi harus menyampaikan semuanya sedetail pun. Tidak ada yang satu kata terlewat pun. Oke Pak Angon, terima kasih. Sebelum gantian ini Ustadz Yusuf, Api Jabar ada yang mau disampaikan? Ustadz Yusuf dulu yang sudah 3 hari di sini. Kalau saya apa yang mau disampaikan coba? Enggak lah. Yang lain dulu, parkir akun Cebi sebentar, mau dengerin update-nya seperti apa gitu. Lanjut. Api Jabar ya ini ya, Api Jabar. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Siap, makasih Mbak Cebi. Terima Iya. kasih waktunya. Ya ini kalau Api Jabar tinggal tunggu perintah aja. Itu aja. Iya, sudah siap tunggu perintah. Oke, manis sekali. Sepertinya Anda ini lagi di luar angkasa ya, berisik sekali. Oke, saya mau dulu ya. Kita gantian sama yang lain aja kau. Oke, gantian ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Koordinasi belakang layar ya, Api Jabar. Iya, yang lain-lain kita di belakang layar. Jangan di sini dikeluarkan semua. Kesenangan nanti mereka. Ada yang mau naik lagi? Silahkan. Oten mungkin ya. Pak Ustadz Yusuf, tuh yang tadi sudah saya kasih kesempatan Ustadz Yusuf berbicara, tapi beliau masih ini ya. Teman-teman yang di bawah jangan pada geger dong. Biasa aja apa-apa. Jangan pada geger ya, jangan pada geger. Santai aja, santai. Waktu masih lama sampai pagi, tenang aja. Kayaknya di bawah ada Deyong minta naik itu, Iwan kita. Siapa? Jabar, Moderator, tolong dong, moderator. Ini siapa ini? Kasih aku moderator, Mbak Cebi. Assalamualaikum pasukan berani mati. Oh ini pasukan berani mati nih anak Medan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan diturunin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya. Jangan diturunin. Iya enggak tahu. Naik lagi. Kepental Siapa mungkin. Beliau ini salah satu relawan kita dari Jakarta, beliau itu. Aki naik lagi Aki, silahkan. Saya tidak menurunkan ya. Saya lagi nambahin Bunda jadi moderator. Oke, sekarang saya moderator. Mungkin terpental. Naik Bang, saudara kita itu. Oh, nuduh-nuduh lagi Mansur ini. Baru ke moderator Mansur. Hai Mansur. Udah, jangan semua ditanggapi. Nggak usah ditanggapin semua Bunda, santai aja. Slow down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya, Bang Juma dan selayanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gak kenal saya sama Bang Adeyong nih kayaknya nih. Nama saya gak disebut. Oh iya saya sebut lah. Pak Desugi, Bang Nah, Yusupe, gitu dong. Bang Andi, Kang Angol, Bang Juma, Kang Alif. Aduh, Mbak Cebi, salam sehat Kang selalu. Blangkon. Assalamualaikum. Salam sehat Bang Adeong. Saya belum. Oh, Mbak Cebi, ya. Bunda Rahma. Mas. Ngambek ya nanti. Lanjut, Bang, lanjut. Maaf. Enggak, tadi saya juga kena getahnya nih main lapor-lapor. Tadi saya di Kapiten mau dilaporkan gara-gara bahas Amsal ini. Aduh, gara-gara bahas Amsal 7 saya mau dilaporkan juga, diancam saya. Lapor RT atau mana? RW, RW. Nggak tahu itu. Tapi kayaknya bakal lapornya Senin. Soalnya kan kepolisian tutup ya hari Sabtu Minggu ya. Ya nanti Pak Desugi siap jadi Sama-sama pengacara datang nanti. lapor. Iya, saya mau dilaporkan gara-gara bahas Amsal. Tadi aku debat tadi di
Kapiten. Aku bahas Amsal nih. Ya, saya cuma bertanya apakah ini nasihat atau pengajaran atau apa? Oh, saya mau dilaporkan. Apa kapasitas untuk bertanya? Tapi gitu. Ajakan itu ajakan. Marilah, kan kayak gitu. Marilah. Kemarin saya juga mau dilaporin kan. Saya open cam langsung alamat saya ini nomor telepon saya ini silahkan datang saya bilang. Saya kasih alamat lengkap saya RT-nya. Desa Dayun, Kecamatan Dayun, RT 007, RW 3, Kabupaten Siak, Riau. Datang sini. Kalau ada apologet yang dilaporkan dan dipanggil, saya siap jadi saksi. Itu aja mungkin semuanya. Salam kangen semuanya, salam kangen semuanya. Semoga sehat selalu, Kang Juma dan semuanya. Terima kasih Bang Ade. Kemarin nggak datang waktu di Bandung. Iya. Saya jujur iya nih, nggak bilang-bilang datang ke Bandung, nggak bilang-bilang. Ini pelanggaran nih. API Jabar pelanggaran. Siap. Akan kami perbaiki, Kang Adeyong. Minta maaf. Insya Allah ke depan kita lebih ini lagi. Siap. Aku izin turun ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mungkin teman juga saya melaporkan juga. Sebenarnya udah cukup nggak? Udah Ahi Juma cukup apa laporan saja? Iya, Ahi. Iya. Masya Allah. Cukup. Terima kasih ya. Cukup. Baik. Mungkin saya juga nanti ada yang lain. Saya mewakili Jawa Barat karena saya sudah meminta Pak Iwan untuk naik, tapi ternyata mungkin saya untuk sementara mewakili. Semoga yang bersangkutan bisa ada di bawah dan untuk mewakili lebih lengkapnya dari Jabar. Saya kan kebetulan bagian Priangan Timur ya sudah. Lanjut Ahina, Pak Sugi, Ustadz Juma, Kang Alif, Ustadz Alif. Kang Handi, Kang Yusuf PI, Masya Allah, saya rindu banget. Dilanjut semuanya, Uti Bunda, Rahmat dan juga Uti Cebi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dilaporin, nenekmu kiper. Bukan maksud mau ini ya, apa namanya sama Pak Ade. Pak Ade ini ikut-ikutan aja loh pakai bajunya ini. Apa ya Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh gitu lah, jangan ikut-ikutan. Pas pula itu kan. Waduh. Nenekmu kiper. Si kembar. Ayo tampilin ya nenekmu kiper. Berdiri dong biar nampak itu tulisannya. Berdiri, coba ayo 1, 2, 3. Gimana berdiri? Pak De, gambarnya nggak kelihatan. Apa yang dipamerin? Nah, ini dong. Tukang pamer ini ya berdua. Pamer lah. Ini saya udah ngiri. Ini belum genti nih. Waduh. Itu gratisan kan? Gratisan atau beli itu? Itu gratisan di Bang Zuma kan sebagai fans gitu kan? Oh beli. Aku kira tanda fans gitu. Udah dikasih malam terakhir itu sama saya. Malah masih ada yang kubawa pulang masih ada 3 lembar 4 lembar malah. Karena saya bingung mau kasih kepada siapa lagi. Enggak, saya mau kasih Lina Wijaya, dia sudah pulang. Ini pada Sugi juga aneh-aneh aja, kebalik saya yang pakai L, dia pakai XL coba. Loh, apa ya? Bang Handi jangan mau kalah Bang Handi. Kalau aku juga nggak mau kalah sih, harus tunjukin. Ada Bang Handi, ada dapat juga dia. Dia lagi nyari, diem-diem dia nyari dia. Gak mau kalah dia. Kita sapa dulu ada Lord Bunda Rahma juga dia punya kayaknya. Oke, Assalamualaikum Lord. Suaraku kena ini nggak? Halo Lord. Salam, Cebi lanjut. Iya. Nggak bisa lanjut kita nunggu Lord ini. Nggak bisa lanjut kita. Pertama, iya, ini kan Dosma, tadi saya dapat data juga dari Bang Zuma tadi, itu ya sedang proses kita profiling, karena kebetulan ya itu strategi aja nanti. Jadi di belakang aja. Iya, di dalam aja nanti. Hotel-hotel penghujat seperti Edis, kemudian nanti siapa lagi yang terkenal kayak Lina Wijaya, kemudian dan sebagainya nanti kita profiling. Sampai nanti kita temukan alamat apa lengkapnya. Nanti setelah itu akan saya share ke teman-teman API.
Itu aja tambahnya, Mbak Cebi. Oke, terima kasih Lord. Terima kasih. Terima kasih, Lord. Terima kasih juga yang untuk supportnya yang di bawah. Oh, dia agen properti ternyata. Pasarin perumahan saya dong. Bisa. Mau jadi marketing perumahan Bang Zuma enggak? Oh, agen properti ternyata kerjaannya, sampingannya. Itu Aki banyak yang pengen beli kaos Aki di mana katanya? Di mana ya? Di nomor saya aja langsung, nomor Excel saya. Sekalian Dosma juga catat nomor saya. Ya, Dos. Dengarkan Dos, 081 Dos. Oke. Tambah 99 Dos. Tambah 00. Tambah 3. Tambah triple 7. Triple berapa? Triple 27. Itu Dos, nomorku Dos. Jangan lagi kau fitnah kemana-mana. Jadi sekarang itu Kosong. masih bicara. Bentar Bunda Rama, diulang lagi Aki. 081 Dos. Tambah apa tuh? Tambah berapa? 99. Banyak kardus. Bunda, tahan dulu Bunda. Tambah. Nggak usah ya Mbak, nggak usah. Nggak usah. Banyak telepon gitu nanti jangan masih dari. Oh iya, Bang Nggak Zuma apa-apa. masih ingat nggak pernyataannya si Dosma? Nah itu ada tuh Muhammad Okta, Mas Okta. Lanjut Akhi, lanjut. Ya, pernyataan Dosma, saya sudah melakukan profiling kepada Zuma di Makassar, kata dia kan. Dan Zuma bukanlah orang apa-apa. Wah, menarik juga ini pernyataannya Dosma ini kan. Iya. Iya. Dan kita balas nanti Dosma, siap-siap aja kita profiling juga kalian. Asik. Agen properti. Kalau kau sudah tahu nama aku, berarti Dosma, berarti kau sudah tahu saya direktur utama dari beberapa perusahaan, Bung. Kaget kau kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti intinya dia Udah belum tahu bagus lah apa-apa kau. dong. Kalau bisa bilang Bang Zuma bukan apa-apa, berarti dia belum tahu apa-apa. Nanti kau akan baca profilnya Bang Zuma di situ. Oh, dia ternyata direktur utama dari beberapa perusahaan. Bagus. Ya. Dan yang saya temukan kamu hanya agen properti. Siandelah. Berarti sama gitu saya yang pasarkan juga. Aduh, tak perumahan tadi sama. Iya betul. Saya pasarkan juga perumahannya Gurundai. Sama jadi Palek. Nah sekarang mereka itu kesepakatan para oten debater Kristianita Apologet Press itu mereka dialog itu tidak menampakkan wajah lagi. Karena itu pengalaman dari si anak Batak kan, banyak yang mengatakan lah, siapa suruh kau pajang-pajang mukamu ya, kau di inilah tempat kau ditemukan. Itu jadi mereka itu sekarang nggak ada lagi yang berani menampang mukanya di medsos TikToknya kalau dia loh, kau udah takut, pengecut kan. Kalau merasa benar ngapain takut? Kayak kemarin saya itu dituduh menghujat. Ada orang Kristen naik, nggak ada Pak Sugi menghujat. Kristen sendiri yang membela itu. Hujatannya di mana? Nggak ada dia menghujat. Yang disampaikan ada yang di Alkitab kata dia kan. Makanya ini saya nih saya open cam. Mau lapor, saya antar nanti saya bilang kan. Mau tahu alamat saya sebutkan desanya, kecamatan, RT, RW lengkap, nomor telepon saya kasih. Tinggal datang aja sini, laporin. Yang mana yang mau kamu laporin? Kalau bisa silakan. Nah, gitu. Kenapa harus takut? Kalau kita memang benar, ya, apa yang ditakuti? Open cam aja. Kalau kau nggak menghujat, nggak akan ditangkap polisi kok. Apa tidak takutin sih? Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, itu pakai kaosnya Bang Zuma juga itu. Waduh. Silakan dibuka mic-nya dulu.
Ini yang terima kaos juga waktu itu. Bahaya Silakan, ini. Yang terima kaosnya Lina Wijaya dibuka ini. packnya. Saya tidak menerima, saya menemukan ditumpukan. Kalau putri aku yang terima masuk ke dalam tas lah. Iya. Mandrase. Mandrasa jangan Namanya dia tahu. mengadakan penginjilan, pembibelan terselubung, pembibelan terselubung. Misionaris, lanjut. Itu muka siapa sih di baju itu? Wajah siapa sih itu? Kayak enggak asing ya? Nggak asing. Iya, kayak guru kita tuh. Enggak asing. Enggak. Itu kayak enggak orang asing yang lagi siapa dilaporin sama Dosma. Yang katanya ganti nomor ya. Iya, katanya ganti-ganti nomor, pindah-pindah tempat itu orangnya itu, ha. Ya kali Bang Zuma nggak boleh ke kamar mandi. SL. Oh, SL sama dong. Iya. Loh, aku kira Ustaz Ali XS malah Pak De. dapat L dia. Ya mungkin targetnya supaya badannya menyesuaikan itu Pak De. Gitu maksudnya, betul itu. Saya kira XS punya Pak De. XS, Ustadz Alif ini SL. L gitu. Oh XL, bukan XS ya? SL dong. Oh ternyata XL teman-teman. Aku kira XS Mas. Maaf ya. Kan kita belum ketemu. Maksudnya jadi sangat sempit kita- sekali gitu. Ya mungkin saya gitu aja. Saya cuma menyapa aja semuanya yang di koma, yang di atas, sama yang di bawah. Rapatkan barisan, teguhkan semangat perjuangan. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Udah kasih. gerunda lagi besarin, Cep. Iya. Pak De capek ya? Pak De Hasan mau kemarin ngerokok. saksi hidup juga waktu Iya. pembakaran. Semangatnya luar biasa. Terima kasih untuk 2.900 teman-teman yang di bawah yang setia di sini. Ya meskipun kita cuma ngobrol santai seperti ini, terima kasih untuk stay di sini. Tap-tap layarnya jangan lupa ya. Izin turun dulu, Bang Juma dan teman-teman. Oke, Iya, Los. iya bang. Sehat Iya, selalu ya, Bang, ya. Pak Assalamualaikum. dosen. Makasih Pak dosen. Bunda Rahmat tolong Bunda itu? Rahmat tolong ditampeleng itu video yang saya kirim ke kita. Ditampilin Bang. Aduh. Iya. Iya, ditampeleng. Assalamualaikum Pak Peta. Sedang bunyi. Waalaikumsalam warahmatullah. Kepencet. Apa? Kemiut. Kepencet di mute. Ini hostnya Pak Peta. mengusil hostnya ini emang. Pak Peta Lembu mohon maaf kepencet tadi. Maaf. Nyalakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Burunda, sehat-sehat semua? Baik Anda sehat. Alhamdulillah. Kita di Ibisa. Gunung Kacang hilang suara ini, hilang suara. Selamat malam Indonesia. Apa ini? Sebentar. Belum masuk lagi ininya, Bluetooth-nya. Kadar. Kira itu. Nanti kira. Oh ada Om Yusuf ya, Om Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selamat malam Pontianak. Nah kali ini Malina Wijaya berbahagia. Kita malam ini habis dari mana? Kenalin ini namanya. Ini namanya siapa? Nisa. Nah Nisa ini malam ini ketemu ngobrol-ngobrol sama Malina. Dan tadi kita berbicara banyak tentang apa jenis? Tentang surah Maryam. Tentang apa lagi? Tentang kitab Injil, tentang Tuhan Yesus. Tadi saya janji mau kasih ini. Di mana di dalam rukun iman dikatakan yang ketiga apa? Beriman kepada rukun Islam yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, Zabur, Taurat. Nah, kamu kan belum tahu isinya. Kalau saya kasih kamu mau terima nggak? Nah, teman-teman, hari ini kita ketemu Nisa dan kita akan kasihkan dia kitab TB2. Nisa boleh diterima.
Nih, Mana yang namanya Zabur itu mana? Taurat mana Taurat? Belajar mengenal kebenaran, bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, kiranya itu bermanfaat, menjadi berkah, dan buat Nisa bisa menemukan ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, jadi kalau kamu selama ini mencari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jawabannya ada di Yohanes 14 ayat 6. Oke, semangat Nisa. Lari ke Yohanes jawabannya. Lari ke Yohanes. Wah, itu misionaris. Oh, memurtadkan orang. Aduh, itu kena undang-undang itu. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini Wijaya Kampret. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ke Yohanes jawabannya. Kalau saya tanggapi ya, itu namanya menyebarkan agama dengan cara berbohong. Pertama, yang dia pegang itu bukan Injil, yang dia pegang itu Bible. Bible itu bukan Injil. Yang kedua, pembohongannya adalah dia bilang hanya Yesus kebenaran. Kalau hanya Yesus yang kebenaran, berarti yang kau sebut Taurat, Injil, berarti Taurat Nabi Musa nggak benar dong kalau hanya Yesus. Jadi ini memang orang ini kalau nggak jualan iman gitu, berbohong, nggak hidup kali ya. Tapi is okay lah, itu kebebasan dia. Yang penting ya kumpulkan bukti-buktinya. Nanti dia juga nanti setengah mati mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang paling penting di belakang orang ini ada yang nyuruh-nyuruh dia. Ada yang nyuruh-nyuruh pasti. Itu sih dari saya. Sabar-sabar aja lah orang yang kayak gini mah. Kalau dia nggak kepleset sendiri nanti keseruduk nanti gitu, akibat ulahnya sendiri. Lanjut lagi. Sampun. Oke, yang lain. Siapa ini? Bang Zuma lagi? Atau Pak Peta? Atau Ustadz Alif? Ustadz Yusuf? Kenapa? Itu mana Injil yang asli mana? Mana Injil dan Tauratnya mana? Yang dia tunjukkan tadi itu Bible, itu bukan Injil. Dari mana pula itu Injil yang dia tunjukkan? Bible dengan Injil beda. Aneh-aneh aja. Terus potong-potong ayat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya ke Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kucluk. Baca selanjutnya. Siapa yang sesat di situ? Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Tuh tafsir jalan lain maupun Ibnu Katsir. Ada-ada aja. Nggak ada Injil asli, nggak ada Taurat asli, nggak ada. Yang dia tunjukkan tadi itu Bible, ya Bible, bukan Injil. Bedakan tuh. Nah itu aja Mbak Cebi, silakan. Oke. Jalan yang lurus itu bukan Yesus, tapi menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Jadi siapapun yang mengajak menyembah Allah, dia menunjukkan jalan yang lurus. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, kalau nyembah Nabi Isa jalannya setan. Az-Zukhruf ayat 62, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu nyembah manusia, gitu loh. Ngerti enggak sih? Kau ini yang kau injili orang-orang yang goblok. Ketemu saya lari kau. Ini Pak Sudi Kristologi langsung lagi ngiprit dia waktu di teater. Kenapa nggak berani duduk nantang debat sama saya kayak langsung gitu kan enak. Langsung kau injili saya. Ini orang-orang rukun iman aja nggak ngerti kau injili pula. Parah kau Lina.
Jadi orang Islam yang bisa dibodoh-bodohi itu orang Islam yang nggak belajar. Coba injili kami deh, kalau bisa. Kalau nggak aku lipat-lipat kau. Ya, atau gini Lina, bisa kita ketemu debat kita tanpa bawa apa-apa. Ada yang berani? Lina, saya tantang kau, injili saya. Lagian rukun iman yang ketiga, ya, iman kepada kitab-kitab terdahulu, kok larinya ke biblos? Gimana, dari mana nyambungnya? Ingat ya, kitab-kitab terdahulu yang dimaksud Al-Quran bukanlah biblos kalian, tetapi menurut surah Al-A'raf 157, surat-surat terdahulu yang dimaksud Quran itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Di situ sangat jelas tertulis mereka mengikuti Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, di kitabmu ada ndak? Bukankah kalian menolak di dalam kitab Anda ada nubuatan Nabi Muhammad? Jadi jelas kitabmu bukanlah kitab yang dimaksud Al-Quran. Karena kalau kita lihat dengan ilmu hadis, ya ini bukan monolog tapi mereaksi itu tadi. Kalau kita lihat dengan ilmu hadis, kitabmu itu tidak lebih dari hadis palsu. Kenapa begitu? Karena tidak jelas siapa penulisnya. Baik perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Kitab yang Anda bilang ini kitab Musa, ini kitab Musa, weh, dengar. Tidak ada kitab apapun, ya, sejak sebelum 300 tahun sebelum Masehi. Tidak ada kitab apapun. Bahkan di dalam Yeremia 8 ayat 8 di situ dikatakan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ya, jadi tidak ada kitab apapun. Nanti kitab itu ditulis ulang, ya, itu tahun 300 sebelum Masehi, yang kita sebut dengan Satwaginta, ditulis oleh 70 rabi-rabi Yahudi. Penulisnya siapa? Lap, nggak jelas siapa penulisnya, atas pesanan Raja Ptolemy II. Jadi sebelum itu nggak ada kitab, nggak ada. Jadi bohong besar kalau kitab Anda itu adalah kitab yang dimaksud Quran. Di dalam Keluaran 3 ayat 1, di situ berkata begini, pada suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apa seperti ini tulisan Musa? Jelas tidak mungkin. Tidak mungkin Musa itu menyebut dirinya nya. Ulangan 34 ayat 5. Matilah Musa. Bentar Mbak Sebi. Matilah Musa. Bagaimana mungkin Musa nulis kitab? Ya, jadi kitabmu bukanlah kitab yang dimaksud oleh Al-Quran. Begitu. Iya Mbak Cepi, silakan. Tahan dulu. Sebelum ada Kristen jangan terlalu lebar dulu. Biar ada, kita tunggu Kristen yang naik aja dulu. Teman-teman kalau ada Kristen yang mau naik silahkan. Maria Permatasari ini cewek atau cowok? Muslim atau Kristen ya? Maria Permatasari. Akun atas nama Maria Permatasari, Muslim atau Kristen? Muslim kayaknya itu pakai jilbab gitu. Jadi Mbak Cebi. Jadi itu tadi nggak apa-apa Mbak Cebi, kita mereaksi itu tadi nggak apa-apa, itu bukan monolog, tapi mereaksi. Nah gitu. Jadi monolog itu tanpa sebab kita bahas kitab agama mereka, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada sebab, namanya reaction, itu dibolehkan. Karena itu tadi sudah terjadi penyesatan. Nah itu harus kita edukasi ini yang di bawah ini, supaya tidak menganggap bahwa kitab mereka adalah kitab yang dimaksud Al-Quran. Nah begitu. Nah, tambah dikit ya, jadi kita lihat tuh video-videonya itu Lina Wijaya. Memang dia bergerak aktif ke seluruh daerah ya, seluruh penjuru di tanah air ini ya. Boleh dikata gitu karena kemana-mana dia ya menyebarkan baju-baju kaos itu. Berusaha untuk mengkristenkan orang. Dia memang misionaris ya, jadi hati-hati. Kita harus tahu anak-anak kita bagaimana anak kita di luar. Kita harus membentengi anak-anak kita dengan menyampaikan bahwa ya sampaikanlah bahwa mereka itu misionarisnya itu aktif kemana-mana ya. Dan di warung dimanapun dia, tempat wisata, aku tengok videonya itu dia membagikan baju-baju kaosnya itu. Gitu ya teman-teman ya, jadi waspadalah, waspada dan waspadalah.
Oke. Oke, tahan dulu. Dan kembali diumumkan host tentang pengumpulan ini sekali lagi sebelum kita masuk diskusi. Silahkan Bunda, Bunda yang ngumumin sebagai baik. bendahara api. Oke. Terima kasih. Dan jadi oke ya teman-teman saudaraku yang 2,6K ini ya, sudah lihat kan bagaimana masifnya mereka, aktifnya mereka mau menyebarkan, mau mengkristenkan anak-anak kita ya. Tengok tadi ya, di mana-mana, bahkan menjambangi tempat perayaan milad api, saking mereka nekat ya. Tapi ya nanti kau akan mendapatkan risikonya sendiri. Oke, oleh itu ya teman-teman saudaraku semua netizen, mari kita sama-sama mendukung ya, baik secara moral maupun material ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kami segenap orang-orang yang berada di api ini dan segenap rakyat Indonesia tentu menginginkan ini berproses lanjut. Dan kami sangat membutuhkan uluran tangan saudara-saudaraku ya, bantuan saudara-saudaraku. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bersedia dan kalau bersedia sudah kita cantumkan rekeningnya ya. Ya sudah tahu. Banyak kita sudah ulang. di bawah. Dan Ya, nanti di bawah ada sudah. yang belum nyimak tuh saudara. Di bawah banyak. Di bawah banyak yang Iya. typing yang bantu nyampein. Silakan. Oke itu aja ya. Kalau ada yang mau diskusi silakan naik. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung, Mbak Anggi Farera Sinaga atau siapa? Anggi Farera Sinaga, bagus sekali, indah banget namanya. Selamat malam Kak Anggi. Selamat malam Kak Anggi. Sekali lagi, selamat malam Kak Anggi yang baru bergabung. Oh, dia ketiduran dia. Ini siapa ini nyanyi-nyanyi? Ya, sambil menunggu diskusi, promosi YouTube dulu kawan-kawan. Tolong didukung channel Bible Berjalan. Ini yang nonton cuma 28 orang nih, pada kemana ini? Ayo. Terima kasih. Maria, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Selamat malam. Oh, ternyata cowok. Oke. Padahal Boleh. profilnya cewek pakai jilbab, ternyata bentar, cowok Pak De, ya. Bentar Pak De, bentar. Tahan dulu Pak De, tahan. Pak Maria, Bapak ya, Bapak Maria Muslim atau Kristen? Oten. Oh, Oten, oke.